Selamat bergabung kembali di bagian kedua dari pengenalan Hydraulic Design Software 2.0. Nama saya Bobi Setiawan, mewakili PT Sumber Jaya Perkasa sebagai partner Hauraton di Indonesia. Apabila Anda belum melihat video bagian pertama, sebaiknya berhenti di sini dan melihat bagian pertama terlebih dahulu. Saya akan mulai dari halaman utama di desain software, di mana kita lakukan perhitungan hidrolis dari area parkir di sebuah gedung kantor yang sudah kita bahas di video bagian pertama. Kita klik reset untuk memulai proyek yang baru. Proyek yang lama sudah kita simpan. Seperti yang kita ketahui, hydraulic design software secara umum akan menghitung jenis drainase yang paling ekonomis, tergantung dari data yang kita masukkan. Tapi apabila kita sudah ada pertimbangan lain, ingin menggunakan jenis drainase Hauraton tertentu, maka kita bisa klik tombol manual. Ini akan membawa kita ke satu bagian yang baru, di mana kita menggunakan contoh perhitungan yang sama dengan video bagian pertama, yaitu area parkir. Terlihat isiannya mirip, di mana kita diminta mengisi intensitas curah hujan. Untuk itu kita mengikuti default yang ada, yaitu 50 mm per jam. Kemudian catchment area kita isi 400 meter persegi. Dan sudut kemiringan 0%. Permukaan catchment area kita bisa pilih sekali lagi, akan menggunakan beton atau aspal atau paving. Dalam hal ini kita memilih beton permukaannya. Kita juga ketahui bahwa koefisien semakin rendah berarti permukaan semakin menyerap air. Setelah itu kita pilih jenis drainasenya. Dalam hal ini kita pilih Resifix Pro. Nah, di opsi ini kita punya fleksibilitas untuk memilih tipe dari Resifix Pro yang lebih rinci lagi. Dari yang paling kecil, paling dangkal, sampai paling lebar dan paling dalam. Kita pilih tipe 01, kemudian kita klik Add Channel, dan di sini kita isikan karena kita tahu 50 meter panjang drainase yang diperlukan, dan kita klik Calculate untuk melihat hasilnya. Terlihat di sini hasil dikatakan channel body overtop. Terlihat volume yang dipakai adalah 291% dengan warna merah juga. Artinya tipe drainase yang dipilih terlalu kecil sehingga bisa terjadi genangan pada saat curah hujan konstan 50 mm per jam. Karena kita menggunakan manual, maka kita bisa memperhitungkan dengan konfigurasi step fall. Kita ketahui misalnya panjang drainase yang bisa dipasang adalah sepanjang 50 meter tadi, dengan cara memilih dari drop down untuk kedalaman berikutnya. Ini kita gantikan 13 meter di sini, kemudian kita tambahkan untuk kedalaman selanjutnya, dan kita add channel, kita tambahkan 22 meter, kemudian kita pilih yang lebih dalam lagi, add channel, kita isikan 15 meter, sehingga kita melihat total adalah 50 meter. Kita klik Calculate, maka dia akan memperhitungkan dan memperlihatkan bahwa channel body masih overtop. Tetapi kita lihat volume yang dipakai hanya 50% saja. Artinya dengan curah hujan 50 mm per jam, ini ada bagian tertentu yang terjadi genangan, yaitu sekitar 20 meter pertama. Misalnya kita lihat di sini, yang tipe 020 masih ada sekitar ruang sisa hampir 4 cm. Sedangkan tipe 010 ada ruang sisa sekitar setengah senti, dan tipe 01 tidak ada sisa sama sekali. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa diterima oleh pelanggan? Kalau tidak bisa diterima, maka kita perlu pertimbangan untuk merubah komposisinya. Misalnya drainase dangkal tipe 01 kita kurangi menjadi 12 meter, ditambahkan ke drainase tipe 010 menjadi 23 meter, dan kita klik calculate, maka kita akan lihat hasilnya ternyata sudah tidak overtop, warnanya biru. Ada informasi kecepatan debit air di sini pada saat channel discharge 5,6 liter per detik. Setelah itu kita juga bisa tambahkan aksesoris ataupun titik inflow. Tapi coba kita berhenti di sini dulu. Jadi kita sudah selesai dan klik apply. Ini akan membawa kita kepada halaman utama, di mana di sini tertulis manual. Berarti ini hasil dari
perhitungan desain software secara manual. Kalau mau kita rubah, maka kita klik amend run. Disinilah kita bisa merubah tadi apapun yang kita ingin rubah dari perhitungannya. Seperti hal yang di bagian video pertama, maka kita bisa lihat jenis material yang diperlukan, daftarnya ada di sini. Kemudian dokumen juga kita bisa unduh di bagian ini. Nah, sekarang kita akan melihat desain yang sedikit lebih kompleks. Kita akan reset dulu. Kita akan melihat contoh pertama bagian kedua. Ini mirip dengan bagian video pertama. Hanya saja ada titik inflow di mana ada pipa air dari atap terletak 30 meter dari outlet pembuangan dengan debit air 2 liter per detik yang nanti akan kita coba hitung dengan debit air lebih tinggi yaitu 5 liter per detik. Di sini kita bisa buka, kita open project, kemudian kita pilih dari data yang sudah kita simpan. Kita panggil di sini. Kita tambahkan inflow yaitu dengan cara kita klik point inflow, kita tarik ke area yang kita inginkan. Nah, kemudian kita klik panah biru ini, kita ganti 30 meter posisinya. Kemudian kita tahu flow-nya adalah 2 liter per detik. Dan ini berupa pipa dari atap. Kita accept, klik accept, maka dia akan melakukan perhitungan. Dan sistem yang disarankan sedikit berubah, Resifix Pro masih sama dengan lebar 200 mili dan kedalaman di sini 172 mm. Kalau kita rubah inflow-nya menjadi debit air yang lebih besar, kita klik di sini, kemudian inflow dari 2 liter per detik kita rubah menjadi 5 liter per detik, kita klik accept, maka jenis dari drainase yang diperlukan tipenya menjadi 300 mili dengan kedalaman 320 mm. Nah, di contoh kedua, bagian kanan, kita melihat area distribution center dengan panjang channel run pertama 150 meter. Catchment area yang sangat luas, yaitu 5.000 meter persegi, dengan curah hujan 50 mm per jam. Kemiringannya 0%, dan permukaan beton atau konkrit. Desain drainase ini akan menggunakan jenis Resifix High Cap, singkatannya yaitu dari High Capacity. Oke, kita reset dulu. Kalau kita kembali ke desain software, kita isikan namanya di sini Distribution Center. Kemudian intensitas curah hujan 50 mm per jam sudah sama. Kita pilih untuk sistemnya menggunakan Resifix High Cap dengan panjang channel 150 meter, catchment area 5.000 meter persegi. Kemudian kita lihat kemiringan 0% dengan permukaan konkrit pavement atau beton. Di sini Anda melihat ada 2 opsi baru, yaitu slot. Slot ini berbicara tentang permukaan gratingnya di bagian atas. Ini slot 14 mili, kalau kita bisa rubah menjadi slot 6 mili, maka kita akan, kalau kita klik calculate, kita akan melihat ada perubahan gambar dari slot yang ada. Ini adalah slot grating dengan tipe 6 mili D400 dalam hal ini. Sehingga kita coba kembalikan ke tipe 14, calculate. Dan kita lihat di sini bisa kita rubah loading capacity-nya menjadi C250 sampai D400, tetapi karena kita tahu ini heavy duty kegunaannya di distribution center, maka kita tetap gunakan E600 sampai F900 loading capacity-nya. Juga bisa menghitung berdasarkan konfigurasi step fall. Kalau kita klik di sini, maka dia akan menghitung secara otomatis step fall yang disarankan. Dalam hal ini makan waktu sedikit lebih lama dari perhitungan sistem drainase lainnya. Kita lihat ada beberapa kedalaman yang disarankan. Kedalaman ini ada penjelasannya, 2 meter menggunakan tipe 1200, 3 meter tipe 2200, 9 meter tipe 3200, dan seterusnya.
Nah, ada opsi yang lain, yaitu ada minimum channel size yang kita bisa rubah di sini. Kita bisa rubah dengan menggunakan misalnya high cap tipe 3200, saya mau mulai dari sana. Kita lakukan calculate, maka nanti akan kita lihat ada perubahan dari bentuk profil hidroliknya. Ini yang terjadi. Tapi karena perhitungan kita menggunakan single, kita kembalikan ke single step di sana. Nah, dari contoh kedua, kita ketahui bahwa ada channel run yang kedua, yaitu panjangnya 100 meter, kita lihat di sini, dengan catchment area 2000 meter persegi, dan ditempatkan di posisi ujung channel run pertama. Berarti 150 meter letaknya dari outlet pembuangan. Kalau kita kembali ke desain software, maka kita tambahkan satu run lagi, yaitu kita klik add run. Kita tambahkan run kedua di sini, dan kita beri nama distribution site. Curah hujannya 50 mm per jam. Kita pilih sistem drainasenya Resifix High Cap dengan panjang channel yang kita ketahui 100 meter, catchment areanya 2000 meter persegi dengan kemiringan 0% dan permukaannya menggunakan beton. Di gambar desain ini kita lihat posisi dua channel run ini tergabung di satu titik 150 meter dari outlet pembuangan, sehingga kita harus tambahkan titik inflow di perhitungan hidrolis kita. Kembali ke desain software, maka kita harus pilih run pertama terlebih dahulu. Kemudian kita klik panah biru, point inflow, jangan dilepas. Kita tarik ke titik di mana yang kita mau, yaitu kita tahu 150 meter. Titik ini kita klik, kemudian kita sesuaikan 150 meter di sana. Channel run kita pilih, ada pilihan bahwa run kedua sudah jadi opsi di sana, kita klik, kemudian koneksinya kita pilih access box, atau sebenarnya kita juga bisa memilih dengan concrete chamber atau beton, kalau kita mau. Tapi gambar ini kita pilih access box, kita lakukan accept, dia akan melakukan perhitungan kembali. Maka ini sudah merupakan kombinasi dari dua run yang ada, sehingga channel discharge-nya terlihat 97,2 liter per detik di bagian ujungnya. Daftar material kita juga bisa lihat, di sana terlihat ada trash box atau access box yang tadi kita mau tambahkan, ada 2 unit di sana yang perlu ditambahkan. Kemudian juga dokumen yang lain kita bisa unduh seperti biasanya. Ini mengakhiri pengenalan hydraulic design software dari Hauraton bagian kedua. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami lebih lanjut di alamat email kami, hauraton@sumberjayaperkasa.com. Terima kasih.